Polisi bakar barak narkoba di kolong jembatan. KPK periksa wali kota Padang Sidempuan. Kejuaraan jet ski internasional akan digelar di Bali G. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pengedar narkoba di kolong jembatan Jalan Kejaksaan Medan disergap polisi. Seorang pengedar diringkus dan barak narkoba dibakar petugas. Personel Sat Narkoba Polrestabes Medan menyergap seorang pengedar sabu di kolong jembatan Jalan Kejaksaan Medan. Setelah diringkus, petugas menemukan sejumlah barang bukti milik pelaku. Tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas juga menemukan sejumlah alat hisap sabu dalam satu rumah warga dan barak narkoba. Petugas kemudian melakukan pembersihan dan membakar pondok sarang narkoba di kolong jembatan. Lokasi ini akan menjadi perhatian petugas untuk kembali dibersihkan jika masih ada praktik serupa. Jadi tepat di bawah kolong jembatan itu sebelumnya banyak aduan dari masyarakat yang resah terkait penyalahgunaan narkotika. Di sana kami amankan hasilnya 1 orang inisial J. Sementara perannya sebagai pengedar atau penjual dengan barang bukti 1 klip plastik narkotika jenis metafetamin. Pengedar narkoba yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun. Pengedar tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang oknum ASN di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi usai dilaporkan membakar seorang pencuri ubi di kebunnya. Ini adalah rekaman video yang diambil petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung saat menangkap HR, seorang ASN yang membakar pelaku pencurian ubi di ladang miliknya yang berada di Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. HR ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Letda Sujono Medan Rabu sore dan kemudian langsung diboyong ke Polsek Medan Tembung. Selain HR, 1 pelaku lagi yakni AMR yang turut diperiksa karena terlibat dalam peristiwa ini. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasmaju Tarigan bilang HR merupakan oknum ASN yang berperan membakar korban secara langsung. Sedangkan AMR mengancam korban dengan mancis yang bentuknya menyerupai pistol. Kasus ini berawal dari hilangnya ubi dari kebun milik pelaku, dan belakangan diketahui korbanlah yang mencurinya. Usai ditangkap pada 6 Agustus kemarin, pelaku yang kesal kemudian membakar korban, hingga korban mengalami luka bakar di bagian dada dan tangan. Kasus ini sempat akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun korban akhirnya melapor ke polisi, hingga kemudian polisi bergerak cepat menangkap 2 pelaku. Karena tersulut emosi tadi, pelaku ini emosinya tidak terkontrol sehingga melakukan penganiayaan kepada korban saat berada dibawa ke ladang tempat daripada pelaku. Apakah sudah sering Pak Kapolres sampai akhirnya pelaku ini begitu emosi? Dari laporan polisi yang kita periksa di tempat kita di Polsek Medan Tembung, sampai sekarang kami Polsek Medan Tembung belum ada menerima. HR dan AMR kini sudah berstatus sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Medan Tembung. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan. Penggeledahan dilakukan setelah adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan 2 kapal tunda dengan nilai kontrak Rp135 miliar.
Pasca adanya dugaan korupsi pengadaan 2 kapal tunda, tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan. Penggeledahan Senin siang ini dilakukan untuk mencari alat bukti pendukung terkait dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda. Tim jaksa penyidik mencari alat bukti pendukung terkait dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda. Tim jaksa penyidik disebutkan mencurigai pembayaran tidak sesuai aturan sehingga kapal tidak bisa beroperasi. Proyek pengadaan 2 kapal ini disebutkan bekerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya pada tahun 2019. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, nilai kontrak pengadaan kapal ini sebesar 135 miliar rupiah. Pihaknya masih melakukan pengembangan dan pengumpulan bukti-bukti. Pekerjaan ini seyogianya pengadaan terhadap 2 kapal tasbot, ya, atau kapal tunda yang dikerjasamakan antara PT Pelindo dengan PT Dok Perkapalan Surabaya. Itu nilainya 135 miliar dan sampai pada tahun yang ditentukan, bahkan sampai saat ini bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai. Selain kantor Pelindo, penggeledahan juga berlangsung di kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Jawa Timur. KPK periksa Wali Kota Padang Sidempuan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Wali Kota, mantan Wali Kota Padang Sidempuan dan beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara serta Tapanuli Selatan diperiksa KPK. Pemeriksaan terkait korupsi jalan di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan mantan Kadis PUPR Sumut. Kasus korupsi pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan mantan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting berbuntut panjang. Selain telah menetapkan Topan Ginting dan 4 orang rekannya menjadi tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa sejumlah saksi pada Rabu kemarin di Gedung Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara di Kota Padang Sidempuan. Pemeriksaan ini berlangsung hingga malam. Sedikitnya 18 orang saksi diperiksa terkait kasus korupsi ini. Termasuk Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dali Munte, dan Wakil Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution. Usai diperiksa, pejabat daerah tersebut langsung menaiki mobil hingga kabur menggunakan sepeda motor. Tim penyidik KPK juga tak berkomentar dan langsung meninggalkan lokasi dengan membawa 1 koper berwarna biru muda dan beberapa tas ransel. Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan 4 rekannya di Kabupaten Mandailing Natal terkait kasus korupsi pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan KPK kali ini diduga masih berhubungan dengan kasus Topan Ginting. Hairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Informasi lain, saudara, seorang warga di Kabupaten Mandailing Natal merekam video saat pasien membutuhkan pertolongan gawat darurat. Namun warga sangat kecewa karena rumah sakit Tamrin Natal sepi seperti tak berpenghuni. Ini bawa orang tua. Beginilah rekaman video berdurasi 40 detik yang belakangan viral di media sosial. Video ini memperlihatkan tenaga kesehatan di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Husni Tamrin Natal di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak ada petugas tenaga kesehatan. Dinarasikan Alwitan, seorang warga yang hendak membawa keluarganya dalam keadaan butuh pertolongan, harus kecewa dikarenakan tidak adanya tenaga kesehatan yang berjaga. Alwi juga menggambarkan ruang instalasi gawat darurat tampak kosong tanpa tenaga kesehatan yang berjaga sama sekali. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Husni Tamrin Natal, Dr. Rajami Nasution. Menurutnya, saat video viral Sabtu malam itu, tenaga kesehatan tengah melakukan pergantian shift dan belum tiba di rumah sakit dengan alasan hujan. Rajamin juga menyebut hal ini sudah berulang terjadi lantaran anak buahnya selalu telat masuk kantor. Memang ada jaga di situ di belakang yang di GD kosong. Jadi sebelumnya itu pernah terjadi pada tanggal 1
Agustus, di mana saya hadir duluan jam 7.50 hadir saya di situ. Saya tunggu sampai 8.35 tidak ada yang hadir. Alasan saya WA, dijawabannya hujan, tidak ada mantel dan tidak ada kendaraan. Jawabannya tunggu reda hujan dulu. Dari situ pada tanggal 4 saya nasihati bagaimana tidak terulang lagi. Ya. Nah, saya bilang kesimpulan yang bagus-bagus, ya biar lancar semua. Ternyata pada tanggal 10, tanggal 9 malam terulang lagi. Pasca viralnya video tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal turun tangan dan akan memanggil aparatur sipil negara yang lalai menjalankan tugas. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, permintaan batang pinang di Kota Medan meningkat. Pedagang menambah stok batang pinang dari Brastagi. Kemeriahan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini diprediksi akan ramai dan meriah. Prediksi ini ditandai dengan ramainya pembelian batang pohon pinang yang akan digunakan warga untuk perlombaan, yang merupakan lomba favorit setiap tahunnya. Pedagang batang pinang di Jalan Medan Denai mengaku sudah menyiapkan puluhan batang pinang berukuran 9-10 meter. Sepekan terakhir, mereka mengikis batang pinang dan membentuk lingkar gantungan hadiah agar langsung dapat digunakan masyarakat. Beberapa hari terakhir, sejumlah batang pinang juga laris terjual. Tak hanya pajat pinang, warga juga menggunakan batang pinang untuk dudukan lomba gebuk bantal. Ramainya pesanan membuat pedagang harus menambah stok batang pinang dari kota Brastagi. Salah seorang pedagang, Dodi Arman, mengatakan sudah 20 tahun menjual batang pinang. Tahun ini, menurutnya cukup ramai bila dibanding tahun sebelumnya. Saya menyediakan tahun ini 70 batang. Nah, 70 batang tahun ini, ya itu belum bisa diprediksi habis atau tidak. Karena pengusaha batang pinang tahun ini bertambah. Yang biasanya 2 tempat, sekarang juga 3 tempat. Kalau dalam sehari ini Pak bisa menyelesaikan berapa batang nih Pak? Dalam pengeroan. Tergantung orang yang datang. Satu orang bisa dapat 5. Kalau sempat 10 orang udah berapa? 50 batang. Oh, cepat juga ya Pak ya? Ya, kalau dia pakai istirahat, 1 batang 2 jam siap lah. Oh, satu batang pengerjaannya bisa 2 jam kalau cepat. Kalau yang ngedor 1 jam siap. Rata-rata batang pinang dijual seharga Rp350.000. Konsumen dapat meminta layanan antar, namun dikenakan sedikit biaya tambahan sesuai jarak. Nila Audia Putri, Dormawina Sitanggang, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejuaraan jet ski digelar di Bali G. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang wanita penjahit bendera merah putih di Kota Medan tetap eksis menjalankan usaha warisan keluarga. Meski untung tipis, usahanya mampu bertahan. Bukan sekedar penjual bendera musiman yang menjamur saat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Seorang wanita di Kota Medan mampu mempertahankan usaha menjahit warisan keluarga. Wanita tangguh Presto Lumban Tobing mampu meneruskan usaha penjahit bendera warisan almarhum ayahnya. Selain menjadi pemasukan tambahan, dia juga tetap menjaga pelanggan ayahnya. Bersama suaminya, dia menggunakan mesin jahit warisan yang cukup bagus. Meski penjualan terus menurun akibat banyaknya jenis dan corak pernak-pernik bendera hasil pabrikan, namun menjahit bendera merupakan hal khusus yang mampu mengenang kegembiraan di masa kecilnya. Yang pasti yang sudah saya rasakan sekarang ini kan grafiknya menurun tuh. Tapi untuk menjahit ini saya akan teruskan. Walaupun sedikit, seandainya gimana pun, apapun yang terjadi, walaupun sedikit pesanan, saya akan teruskan. Kalau bangga adalah ya bangga, karena kalau diingat menjahit pertama dulu, kalau nggak salah Ibu Fatmawati bukan. Nah, jadi kemarin itu
kan seorang perempuan yang menjahit. Jadi saya pikir mengingat itu aja mungkin sedikit ada kebanggaan lah. Berbagai ukuran bendera tersedia dengan harga mulai dari Rp5.000. Masyarakat yang ingin memesan bendera dapat mendatangi lokasi usahanya di Jalan Jamin Ginting nomor 517 Padang Bulan, Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, peringati Hari Gajah Sedunia, petugas Medan Zoo membuat tumpeng buah. Perayaan ini dilakukan bersama Siti, satu-satunya gajah Sumatera berusia 61 tahun. Sebagai bentuk kepedulian global terhadap nasib gajah, petugas di Medan Zoo merayakan Hari Gajah Sedunia dengan membuat tumpeng buah. Berbagai jenis buah disusun sebagai simbol harapan dan komitmen dalam pelestarian gajah. Tumpeng buah kemudian diberikan pada gajah tertua bernama Siti yang ada di Medan Zoo. Keberadaan hewan gajah cukup penting, namun dua spesies gajah Indonesia yakni di Sumatera berstatus kritis dan di Kalimantan berstatus genting, hingga tiap tahun mengalami penurunan jumlah. Gajah merupakan spesies kunci dalam ekosistem yang mampu menyebarkan biji tanaman, serta mampu menggali sumber air saat musim kemarau, dan turut membantu satwa lain bertahan hidup. Perawat gajah Wiranto berharap agar Siti lebih sehat dengan asupan yang ada, dan berharap segera mendapatkan teman karena selama ini tinggal sendiri. Nah, ini berketepatan tanggal 12 Agustus itu adalah memperingati Hari Gajah Sedunia. Jadi kami segenap karyawan Medan Zoo memberikan acara kecil-kecilan buat memperingati Hari Gajah Sedunia untuk si Siti. Gajah yang saya rawat mudah-mudahan lebih sehat dan lebih sejahtera lagi kehidupannya di sini. Memang untuk si Siti ini di sini tinggalnya sendiri, nggak ada gajah yang lainnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa merealisasikan untuk penambahan gajah di sini agar si Sitinya punya teman ataupun pasangan. Untuk gajah-gajah di seluruh dunia mungkin ya bisa bertambah populasinya. Dan Medan Zoo seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun Medan Zoo kini semakin terpuruk. Minimnya anggaran, fasilitas yang usang mengakibatkan rendahnya kunjungan. Tahun sebelumnya, Bobi Nasution saat menjabat wali kota Medan sudah membuka kerjasama dengan pihak swasta, namun belum mendapatkan kesepakatan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kejuaraan olahraga jet ski bertaraf internasional kembali digelar di Danau Toba. Ajang olahraga ini diharapkan mampu mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Aquabike Jet Ski World Championship 2025 akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Agustus yang kemudian dilanjutkan dengan F1 Powerboat pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2025. Kedua ajang bertaraf internasional ini akan berlangsung di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Di tahun ketiga ini, Danau Toba kembali menjadi lokasi pelaksanaan kejuaraan. Momen ini diharapkan mampu memberikan dampak pemulihan ekonomi masyarakat dan kunjungan wisatawan, serta promosi wisata ke kancah internasional. Direktur Komersial InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Troy Reza Waroka mengatakan, penyelenggaraan olahraga ini akan semarak karena pelaksanaannya bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat yang ingin menyaksikan para pembalap dapat langsung datang ke lokasi dan tidak dikenakan biaya. Nantinya, sebanyak 24 negara akan mengikuti perlombaan olahraga air bergengsi ini. Ada 24 negara yang ikut itu untuk Aquabike dan F1 H2. Jadi harusnya cukup bagus ya. Dan negara semua sudah hadir dan ini prosesnya bertahap dan harusnya besok semua sudah lengkap. Sementara kesiapan Kabupaten Toba disebutkan telah rampung, baik dalam aspek fasilitas hingga pendukung kegiatan. Momen ini nantinya tidak akan disia-siakan untuk menarik minat wisatawan internasional. Kesempatan atau momentum yang sangat bagus di Danau Toba secara umum
Kabupaten Toba secara khusus untuk bisa mempromosikan keadaan alam yang begitu indah, kemudian keanekaragaman budaya, dan kelezatan dan kenikmatan dari kuliner yang ada di sekitar Danau Toba. Untuk melancarkan kegiatan ini, pemerintah Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan berbagai sektor. Mulai dari sektor transportasi dalam memperlancar lalu lintas, kesiagaan tenaga medis, dan penyiagaan tim SAR. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.